Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Alinur Ferita Utari, Arum Putri Novianti, Putri Rahayu, Miftah Fadlur Rahman, Ristiana, Wina Sasabila Fandini, Fatma Juwita, Eva Nurmalasari, dan Muhammad Pratama Hidayatullah akan menjelaskan mengenai arsitektur. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya, Wina Sasabila Fandini. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi merupakan perangkat lunak kompleks yang komponennya tersebar di beberapa mesin dan membentuk sistem. Untuk menguasai kompleksitasnya, sistem ini harus diatur secara benar. Pengorganisasian sistem terdistribusi sendiri terbagi menjadi organisasi logis dari kumpulan komponen perangkat lunak atau arsitektur perangkat lunak dan realisasi fisik yang sebenarnya atau arsitektur sistem. Tujuan penting dari sistem terdistribusi adalah untuk memisahkan aplikasi dari platform yang mendasarinya dengan menyediakan lapisan middleware. Mengadopsi lapisan itu untuk memberikan transparansi distribusi. Arsitektur perangkat lunak merupakan organisasi logika dari komponen-komponen perangkat lunak, yaitu unit modular berupa interface yang dapat diproses di sistem yang berbeda. Arsitektur perangkat lunak ini memberitahu bagaimana berbagai komponen perangkat lunak harus diatur dan bagaimana mereka harus berinteraksi. Arsitektur sistem merupakan instansiasi akhir dari arsitektur perangkat lunak. Arsitektur sistem merealisasi secara aktual dari sistem terdistribusi, yaitu bagaimana komponen perangkat lunak akan ditempatkan pada mesin nyata. Gaya arsitektur merupakan cara komponen dihubungkan satu sama lain, pertukaran data antar komponen, dan bagaimana elemen-elemen ini secara bersama-sama dikonfigurasi ke dalam sistem. Komponen yang dimaksud adalah unit modular dengan antarmuka yang dibutuhkan dan disediakan yang terdefinisi dengan baik yang dapat diganti dalam lingkungannya. Maksudnya adalah bahwa ketika suatu komponen dapat diganti, sistem harus terus beroperasi, sehingga mengganti komponen hanya dapat dilakukan jika antarmukanya tetap tidak tersentuh. Berikutnya adalah konektor. Konsep konektor secara umum dijelaskan mekanisme yang memediasi komunikasi, koordinasi, atau kerjasama antar komponen. Konektor memungkinkan aliran kontrol dan data antar komponen. Misalnya, konektor dapat dibentuk oleh fasilitas untuk menghubung panggilan jarak jauh, penyampai pesan, atau data streaming. Beberapa gaya arsitektur yang penting dalam sistem terdistribusi adalah arsitektur berlapis, arsitektur berbasis objek, arsitektur data terpusat, serta arsitektur berbasis peristiwa. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Wina Sasabila Fandini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arum Putri Novianti, NPM G1A018010. Di dalam arsitektur style, yang pertama yaitu terdapat layer arsitektur. Ide dasar untuk gaya berlapis sederhana. Komponen diatur dalam mode berlapis, di mana komponen pada lapisan LJ dapat melakukan downcall ke komponen pada lapisan ke tingkat yang lebih rendah, yaitu LI, dengan catatan I kurang dari J, dan umumnya mengharapkan tanggapan hanya dalam kasus luar biasa yang akan dilakukan upcall ke komponen tingkat yang lebih tinggi. Nah, yang dimaksud dengan mode berlapis itu sendiri yaitu komponen-komponen pada arsitektur berlapis dalam bentuk lapisan-lapisan fungsi. Sedangkan downcall itu merupakan panggilan turun pada suatu lapisan ke tingkat yang lebih rendah di arsitektur berlapis. Sedangkan upcall itu sendiri merupakan panggilan naik pada suatu lapisan ke tingkat yang lebih tinggi di lapisan arsitektur berlapis. Di sini terdapat 3 kasus umum di dalam
layer arsitektur. Yang pertama yaitu organisasi berlapis murni. Ini terdapat contoh gambarnya. Nah, pada gambar A ini, organisasi berlapis murni. Organisasi berlapis murni ini menunjukkan organisasi standar di mana hanya down-call ke lapisan bawah berikutnya yang dibuat. Organisasi ini biasanya digunakan dalam kasus komunikasi jaringan. Sedangkan yang gambar B ini, yaitu organisasi berlapis campuran. Misalnya, aplikasi A yang menggunakan perpustakaan LOS untuk antarmuka ke lapisan sistem operasi. Pada saat yang sama, aplikasi menggunakan perpustakaan matematika khusus LMAT yang telah diimplementasikan dengan juga menggunakan LOS. Nah, dalam hal ini mengacu pada gambar B ini. Kemudian, yang C yaitu berlapis organisasi dengan akal. Nah, dalam beberapa kasus akan lebih mudah jika lapisan bawah melakukan panggilan ke atas ke lapisan berikutnya yang lebih tinggi. Contohnya, tipikal adalah ketika sistem operasi itu memberi sinyal terjadinya suatu peristiwa yang diakhiri dengan panggilan operasi yang ditentukan pengguna di dalam aplikasi. Nah, ini contoh yang telah saya sebutkan tadi, yaitu contoh pada berlapis organisasi dengan akal. Contoh berlapis organisasi dengan akal, sistem operasi memberi sinyal terjadinya peristiwa yang diakhiri dengan panggilan operasi yang ditentukan pengguna, di mana aplikasi sebelumnya telah melewati referensi. Biasanya disebut sebuah handle atau pegangan. Kemudian, terdapat protokol komunikasi berlapis. Di dalam protokol komunikasi berlapis itu, ada 3 poin. Yang pertama, yaitu dalam tumpukan protokol komunikasi, setiap lapisan mengimplementasikan satu atau beberapa layanan komunikasi yang memungkinkan data dikirim dari satu tujuan ke satu atau beberapa target. Poin yang kedua, tujuan setiap lapisan menawarkan antarmuka yang menetapkan fungsi yang dapat dipanggil. Kemudian, poin ketiganya yaitu konsep lainnya adalah protokol komunikasi yang menggambarkan aturan yang akan diikuti oleh para pihak untuk bertukar informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farma Juwita, NPM G1A018044. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi, Arum Putri Novianti. Di sini merupakan gambar dari protokol komunikasi berlapis. Di sini merupakan perbedaan antara protokol komunikasi berlapis yang menunjukkan antara perbedaan layanan, antar mukanya, dan protokol yang diterapkannya. Perbedaan antara layanan yang ditawarkan pada sebuah lapisan, yaitu antarmuka yang digunakan dan protokol yang diimplementasikan oleh sebuah lapisan untuk membangun komunikasi. Untuk buat perbedaan yang jelas, pertimbangan layanan yang andal dan berorientasi koneksi merupakan jenis layanan yang direalisasikan di internet melalui transmisi kontrol protokol atau TCP. Kata kunci. Terdapat kata kunci layanan komunikasi, antarmuka, protokol komunikasi, transmisi kontrol protokol. Layanan komunikasi merupakan hal-hal yang disediakan untuk mengirim data atau pesan. Lalu antarmuka merupakan bentuk tampilan yang berhubungan langsung pada pengguna. Protokol komunikasi yaitu peraturan dalam mengirimkan data atau menyampaikan suatu pesan. Transmisi kontrol protokol adalah protokol kendali transmisi, di mana suatu protokol yang ada di lapisan transport yang menentukan tujuan suatu pesan. Lapisan aplikasi. Lapisan logis aplikasi mempertimbangkan bahwa kelas besar aplikasi terdistribusi ditargetkan untuk mendukung akses pengguna atau aplikasi ke database. Banyak orang yang menganjurkan perbedaan antara 3 level logis. Pada dasarnya, mengikuti gaya arsitektur berlapis. Pertama,
tingkat antarmuka aplikasi, tingkat pemrosesan, dan tingkat data. Aplikasi seringkali dapat dibangun kira-kira dari 3 bagian yang berbeda. Yang pertama, bagian yang menangani interaksi dengan pengguna atau beberapa aplikasi eksternal. Lalu yang kedua adalah bagian yang beroperasi pada database atau sistem file. Yang ketiga, bagian tengah yang umumnya berisi fungsionalitas inti aplikasi. Bagian tengah ini ditempatkan secara logis di tingkat pemrosesan. Terdapat gambaran dari organisasi mesin pencarian internet yang disederhanakan menjadi 3 lapisan yang berbeda. Ini merupakan contoh dari pertimbangan mesin pencarian internet, di mana pertimbangan mesin pencarian internet ini mengabaikan semua spanduk beranimasi, gambar, dan hiasan jendela. Antarmuka pengguna mesin pencarian bisa sangat sederhana. Bisa pengguna mengetikkan string kata kunci dan kemudian disajikan dengan daftar judul halaman web. Bagian belakang dibentuk oleh database besar halaman web yang telah diambil sebelumnya dalam di-index. Inti dari mesin pencarian adalah program yang mengubah string kata kunci pengguna menjadi 1 atau lebih query database. Ini kemudian memberi peringkat hasil menjadi daftar dan mengubah daftar itu menjadi serangkaian halaman HTML. Bagian pengambilan informasi ini ditempatkan di tingkat pemrosesan. Terdapat tujuannya yaitu sebuah front-end yang mengimplementasikan antarmuka pengguna atau menawarkan antarmuka pemrograman untuk aplikasi eksternal. Lalu bagian belakang untuk mengakses database dengan data keuangan dan juga program analis antar keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Eva Nurmalasari, NPMG 1A018060, di mana pada kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Fatma Juwita mengenai bagian-bagian dari arsitektur style. Kita akan masuk ke bagian kedua dari arsitektur style, yaitu arsitektur berbasis objek. Arsitektur berbasis objek adalah tidak adanya status perbedaan antara server dan klien. Operasi yang dapat dilakukan pada data sistem dapat sebagai satu set objek yang berinteraksi yang ikatannya tidak relevan. Tidak ada perbedaan antara penyedia layanan dan user layanan. Arsitektur berbasis objek menarik karena menyediakan cara alami untuk mengenkapsulasi data atau yang biasa disebut status objek dan operasi yang dapat dilakukan pada data tersebut yang disebut sebagai metode objek menjadi satu entitas. Status objek adalah cara alami yang menyediakan cara untuk mengenkapsulasi data. Metode objek adalah operasi yang dapat dilakukan pada data tersebut. Interface adalah suatu layanan atau mekanisme yang diberikan kepada setiap pengguna alat digitalnya. Antarmuka yang ditawarkan oleh suatu objek menyembunyikan detail implementasi, yang pada dasarnya prinsipnya adalah dapat mempertimbangkan objek yang sepenuhnya independen dari lingkungannya. Objek terdistribusi adalah objek dalam pengertian pemrograman berorientasi objek yang didistribusikan ke seluruh ruang alamat yang berbeda, baik dalam proses yang berbeda di komputer yang sama atau bahkan di beberapa komputer yang terhubung melalui jaringan, tetapi yang bekerja sama dengan berbagi data dan menggunakan metode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristiana, NPM G1A018018. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Eva Nurmalasari. Arsitektur berbasis objek. Ketika kalian mengikat ke objek terdistribusi, implementasi antarmuka objek yang disebut proyeksi, kemudian dimuat ke dalam ruang alamat kalian. Proyeksi dapat dianalogikan dengan rintisan klien dalam sistem RVC. Kata kunci ada 2, yaitu mengikat dan proyeksi. Mengikat klien adalah agar sebuah objek terdistribusi dengan permintaan masuk pertama kali diteruskan ke server stuk. Proyeksi, sistem yang memungkinkan pengguna untuk bisa mengakses jaringan internet memakai IP address berbeda yang diterima perangkat. Stop sisi server sering disebut sebagai kerangka karena menyediakan
sarana kosong untuk membiarkan middleware server mengakses objek yang ditentukan pengguna. Kerangka adalah awal dari pembuatan stub sisi server yang berguna untuk menyusun balasan dan meneruskan pesan balasan ke proyeksi sisi kalian. Objek jarak jauh adalah antarmuka yang diimplementasikan oleh objek yang tersedia di mesin lain dan statusnya tidak terdistribusi karena berada di satu mesin. Orang dapat berargumen bahwa arsitektur berbasis objek membentuk fondasi layanan encapsulation menjadi unit independen. Dengan memisahkan secara jelas berbagai layanan sehingga mereka dapat beroperasi secara mandiri. Kami membuka jalan menuju arsitektur berorientasi layanan yang umumnya disingkat SOA. Kata kunci enkapsulasi. Layanan secara keseluruhan diwujudkan sebagai entitas yang berdiri sendiri. SOA, Service Oriented Arsitektur berorientasi layanan adalah suatu gaya arsitektur sistem yang membuat dan menggunakan proses bisnis dalam bentuk paket layanan sepanjang siklus hidupnya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai gaya arsitektur. Sebelumnya, perkenalkan saya Alinur Farita Utari, NPMG 1A 018004. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gaya arsitektur yang ketiga, yaitu Resource-Based Architecture atau arsitektur berbasis sumber daya. Nah, dengan semakin banyaknya layanan berbasis web dan pengembangan sistem terdistribusi melalui suatu komposisi layanan, maka ini menjadi sesuatu yang penting. Maka para peneliti mulai memikirkan kembali bagaimana merancang suatu arsitektur sistem terdistribusi yang sebagian besar berbasis web. Nah, dari pengembangan sistem terdistribusi tadi, maka muncul masalah pada komposisi layanan, yaitu bagaimana kita menghubungkan berbagai komponen sehingga dapat terintegrasi dengan mudah. Sebagai alternatifnya, kita dapat melihat bahwa sistem terdistribusi sebagai suatu sumber daya yang besar yang dikelola secara individual oleh suatu komponen. Sumber daya ini dapat ditambahkan atau dihapus oleh aplikasi dengan jarak jauh dan diambil ataupun dimodifikasi. Nah, sumber daya ini sekarang telah diadopsi secara luas untuk layanan berbasis web dan dikenal sebagai Representational State Transfer atau REST. REST itu sendiri adalah gaya arsitektur perangkat lunak yang mendefinisikan sekumpulan batasan yang akan digunakan untuk membuat layanan berbasis web. Jadi, REST ini gaya arsitektur yang kita gunakan untuk membuat layanan web. Nah, maka muncul 4 karakteristik utama dari arsitektur RESTful. Yang pertama, sumber daya diidentifikasi melalui skema penamaan tunggal. Yang kedua, semua layanan menawarkan antarmuka yang sama. Yang ketiga, pesan yang dikirim ke atau dari layanan dijelaskan secara lengkap. Dan karakteristik yang keempat yaitu setelah menjalankan operasi pada suatu layanan, komponen atau aplikasi melupakan segala sesuatu tentang data klien. Karakteristik yang keempat ini kemudian dinamakan dengan stateless execution. Stateless execution yaitu setelah melakukan operasi, maka aplikasi tidak akan menyimpan informasi tentang status data kliennya. Dan aplikasi tersebut dapat mengubah statusnya sendiri tanpa harus memberitahu klien manapun. Jadi, server tidak akan menyimpan data kliennya. Nah, 4 operasi yang tersedia di RESTful arsitektur, yaitu yang pertama operasi put yang digunakan untuk membuat sumber daya baru. Yang kedua operasi get untuk mengambil status sumber daya di beberapa representasi. Yang ketiga delete, hapus sumber daya, dan operasi yang keempat yaitu post untuk memodifikasi sumber daya dengan mentransfer status baru. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang layanan penyimpanan pool.
Untuk menggambarkan bagaimana RESTful dapat bekerja, maka dipertimbangkan sebuah layanan penyimpanan full seperti Amazon Simple Storage Service atau Amazon S3, di mana Amazon S3 ini adalah layanan penyimpanan objek yang menawarkan ketahanan, ketersediaan data, kinerja, keamanan, dan skabilitas yang hampir tanpa batas. Amazon S3, seperti yang dijelaskan Murti dalam bukunya, hanya mendukung dua sumber daya. Yang pertama adalah objek yang pada dasarnya setara dengan file, yang kedua adalah buket yang setara dengan direktori. Sehingga tidak ada konsep yang menempatkan buket ke dalam buket. Seperti contoh, objek bernama object name yang terdapat dalam buket name dirujuk melalui Uniform Resource Identifier atau URI, dan penulisannya akan menjadi seperti ini. Di mana URI adalah sebuah untaian karakter yang digunakan untuk mengidentifikasikan nama, sumber, atau layanan yang ada di internet. Untuk membuat buket seperti tadi, maka aplikasi akan mengirimkan permintaan put dengan URI objek, sehingga protokol yang digunakan pada layanan tersebut adalah HTTP. Kemudian, permintaan akan diinterpretasikan dengan benar oleh Amazon S3. Jika buket atau objek yang sudah ada, maka pesan kesalahan di HTTP akan muncul. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Publish Subscriber Architecture. Publish Subscriber Architecture adalah arsitektur yang dapat menangani pengiriman data yang dipublish ke beberapa subscriber atau pengguna berdasarkan topik yang dipilih. Kelas besar sistem terdistribusi telah mengadopsi arsitektur di mana terdapat pemisahan yang kuat antara pemrosesan dan koordinasi. Dalam model ini, coordinations meliputi komunikasi dan kerjasama antar proses. Ketika proses yang digabungkan secara temporal dan referensial, koordinasi berlangsung secara langsung yang disebut dengan direct coordinations. Di sini terdapat dua kata kunci, yaitu coordination dan direct coordinations. Coordination atau koordinasi merupakan komunikasi dan kerjasama antar proses yang mengikat aktivitas yang dilakukan oleh sistem secara menyeluruh. Sedangkan direct coordinations merupakan penggabungan secara temporal dan referensial dalam bentuk komunikasi langsung. Baiklah, perkenalkan nama saya Miftah Fadur Rahman dengan NPM G1A018014. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Adapun penjelasan selanjutnya yaitu jenis koordinasi yang berbeda terjadi ketika proses dipisahkan sementara, tetapi digabungkan secara referensial yang disebut sebagai mailbox coordination. Kombinasi sistem yang dipisahkan secara referensial dan sistem yang digabungkan secara temporer membentuk kelompok model untuk event-based coordination. Adapun kata kunci dari materi tersebut adalah mailbox coordination dan event-based coordination. Pada kata kunci mailbox memiliki arti yaitu sebuah proses yang dipisahkan sementara dan digabungkan secara referensial. Kemudian, untuk pengertian dari event-based coordination merupakan gabungan dari sistem yang dipisahkan secara referensial dan digabungkan secara temporer. Kemudian, materi selanjutnya, satu-satunya hal yang dapat dilakukan suatu proses adalah publish dan a notification yang menjelaskan terjadinya peristiwa. Misalnya, ingin mengkoordinasikan aktivitas atau hanya menghasilkan beberapa hasil yang menarik. Dengan asumsi bahwa pemberitahuan datang dalam berbagai jenis, proses dapat subscribe jenis pemberitahuan tertentu. Adapun kata kuncinya dari materi tersebut ada 3, yaitu publish, notification, dan subscribe. Untuk arti dari publish sendiri yaitu merupakan terbitan dari suatu peristiwa yang terjadi. Kemudian, untuk arti dari notification merupakan pemberitahuan tentang suatu peristiwa yang telah terjadi.
Kemudian untuk subscribe sendiri merupakan proses berlangganan dari berbagai jenis pemberitahuan. Kemudian materi selanjutnya adalah model koordinasi yang terkenal dalam kombinasi dari proses yang dipisahkan secara referensial dan temporal, dikenal sebagai shared data space. Ide utamanya adalah proses berkomunikasi sepenuhnya melalui tupes, yang merupakan rekaman data terstruktur terdiri dari sejumlah bidang mirip baris tabel database. Adapun kata kunci pada materi tersebut adalah shared data space dan tupes. Untuk arti dari shared data space sendiri merupakan tempat menyimpan semua jenis tupel atau tupes. Sedangkan untuk tupes merupakan rekaman data yang terstruktur dan mirip dengan tabel database. Kemudian materi selanjutnya adalah ruang data bersama merupakan sebuah proses berlangganan tertentu di mana proses itu masuk ke dalam ruang data. Kemudian pelanggan yang cocok akan diberitahu sehingga kita berurusan dengan arsitektur publish subscribe dengan fitur yang dilakukan tidak terpisah. Adapun kata kuncinya pada materi tersebut cuma satu, yaitu publish subscribe, yang memiliki arti pengiriman data antara publisher dengan subscribe atau pengguna secara langsung dan bersamaan. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang pertama Hidayatullah, NPM G1A018074. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Miftah. Pada public subscribe arsitek ini terdapat proses mekanisme pencocokan antara penerbit dengan pelanggan yang disebut event bus. Contoh ruang data bersama yang digunakan seperti ruang data di Lynda yang dikenal sebagai tuple space dengan 3 operasi di dalamnya, yaitu operasi D dalam kurung T yaitu digunakan untuk menghapus tuple, dan RD dalam kurung T untuk menyalin tuple, out dalam kurung T untuk tambahkan tuple top. Kemudian dalam kata kunci yang digunakan yaitu event bus dan tuple space memiliki arti event bus adalah pemusatan komunikasi antar komponen agar pertukaran data jadi lebih mudah. Sedangkan tuple space adalah ruang yang berisi data berurutan atau larik yang tidak bisa diganti. Selanjutnya, pada sebuah proses, setiap event atau peristiwa diasumsikan oleh serangkaian atribut. Setelah itu, pemberitahuan yang mendeskripsikan suatu peristiwa akan dipublish untuk dibaca oleh proses lain. Untuk itu, subscription perlu diteruskan ke middleware yang berisi deskripsi event yang diminati pengguna. Kata kunci yang digunakan adalah atribut, publish, dan subscription. Atribut adalah data yang memuat informasi, publish adalah kegiatan menyebarkan informasi ke pihak lain, dan subscription adalah pengguna yang menerima informasi. Deskripsi proses yang terdiri dari beberapa pasang atribut dan nilai dikenal sebagai topic based publish subscribe system. Sedangkan dalam content based publish subscribe system, subscribe juga dapat terdiri dari pasangan atribut dan rentang, sehingga timbul situasi di mana pemberian perlu match dengan pengguna. Kata kunci yang digunakan, topic based publish subscribe system adalah sistem penggambaran informasi sesuai topik pengguna. Kemudian content based public subscribe system adalah sistem penggambaran informasi berdasarkan konten yang diinginkan pengguna, dan match adalah proses pencocokan informasi yang sesuai. Sekian presentasi dari publish subscribe arsitek dan presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.